Kalian yang Allah rahmati di kesempatan malam hari ini, banyak guru-guru saya di kelas ini ada eh, kembaran saya, Kak Cahya dipakai. Sebetulnya juga ada kembaran yang kedua, Andi Sukma Lubis. Hmm, udah Ya, nyapa juga tuh kan. ya, Masya Allah ada Kang Chandra dan kawan-kawan sekalian. Ya, terima kasih. Di kesempatan saat ini kita geng lampu taman, betul sekali ya. Kita hari ini ingin menghadirkan satu tema yang diminta oleh Kang Chandra. Sebetulnya kata Kang Chandra bukan gagal, tapi salah mimpin diri sendiri. Saya bilang konteksnya apa nih Kang Chandra? Kata Kang Chandra, apa yang terjadi pada diri Kang Nugi? Ya, sehingga kelas ini diharapkan atau webinar ini diharapkan sesuatu yang genuine gitu ya, yang asli, nggak dibuat-buat, bukan hanya sekedar materi, tapi ini merupakan sesuatu yang nyata gitu ya. Dan kalau kata Kang Chandra apa Kang? Bertemu dirinya di mana? Bertemu dirinya ternyata di satu kata, yaitu langsing atau kurus ternyata ya. Saya izin share screen ya. Bismillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi temanya hari ini adalah bukan gagal kurus katanya ya, tapi mimpin tapi salah mimpin diri sendiri. Ya, saya mau nanya dulu sama teman-teman, siapa sih yang mau kurus di ruangan ini? Jangan-jangan nggak ada yang mau kurus. Siapa yang mau langsing deh, jangan kurus ya bahasanya. Siapa yang mau langsing di kolom chat ketik saya kayaknya ya. Oh, ada aku, ada saya. Kalau kalau Kang Andi Sukma Lubis nggak gemuk-gemuk katanya ya. Nah ini nanti di akhir saya mau sharing tentang bagaimana ngegemukin Kang Andi. Iya, ideal betul, Mas Abdul Ghafur ya gitu ya. Baik, langsing, mau sehat dan langsing. Bener banget Bella. Jadi bukan hanya sekedar langsing tapi sehat gitu ya. Ketika saya turun 20 kilo, teman-teman sekalian, dari awalnya nanti sekian ya sampai sekian gitu ya. Di 2 bulan ke belakang gitu ya, atau setahun ke belakang bahkan ya, setahun ke belakang, awal-awal tahun ini, akhir tahun kemarin dan awal tahun ini, orang yang ketemu saya langsung gini bilang, Kang, Kang Nugi diabetes katanya gitu. Terus saya tanya, kenapa kok ngomong saya diabetes? Abis kurus amat, Kang, gitu ya. Jadi ternyata kurus atau langsing identiknya sama apa? Sama penyakitan ternyata juga ya. Jadi bukan gemuk aja, ternyata kurus juga identik juga dengan penyakitan. Saya bilang bukan diabetes saya bilang, tapi saya program dan alhamdulillah berhasil. Akhirnya mereka baru nanya, "Wah, gimana caranya?" gitu ya. Mungkin kemarin saya memang terlalu kurus, teman-teman sekalian. Ya, bayangkan dulu ya, saya mungkin akan flashbacknya ke nggak jauh-jauh ya di 2024, bulan Maret 2024. Inilah diri saya, ntar ya, inilah diri saya di bulan Maret 2024 ya, Masya Allah ya. Badan saya sama siapa yang sama nih ya? Kak Cahyadi kayaknya sama kita ya waktu itu. Berat saya terakhir itu di 95 teman-teman sekalian. Ya, di 95 kilogram. Ini kalau nggak salah liburan saya terakhir di bulan Februari atau menjelang Maret di Legoland nih Malaysia ya. Saya berenang sama anak saya terus difoto tuh sama istri. Pas saya lihat, ya Allah, saya baru sadar kalau saya gemuk teman-teman. Perutnya besar gitu ya, berlipat-lipat gitu. eh Badan terasa berat gitu ya. Dan memang cenderungnya sih mudah sakit gitu. Mudah sakit itu eh, kalau kata istri saya apa Buya itu kadang-kadang cepet sakitnya gitu. Kadang-kadang sakit, sehat sebentar sakit lagi gitu ya. Apalagi kalau udah aktivitas padat gitu ya. Nah, ini yang terjadi di bulan Maret 2024 ya. Dan memang ini yang terjadi teman-teman sekalian di tahun-tahun itu, tahun 2023, 2024 ya, berat badan saya memang cukup besar. Ya, ini waktu habis training di Jakarta gitu ya. Masih kelihatan gemuknya ini 2023 akhir kalau nggak salah ya, menjelang 2024 ya. Ini ya 95 kilo gitu ya. Dan ternyata bulan Maret ya, April, Mei, Juni, Juli. Saya difoto akhirnya bulan Juli. Saya difoto dan foto saya seperti ini. Tadeng.
Banyak orang-orang yang mengatakan, waduh Kang itu gimana caranya? Perutnya pada kemana hilangnya gitu ya. Dan believe it or not teman-teman sekalian, eh baju saya yang tadinya XL itu berubah menjadi M. Celana saya yang 38 sekarang jadi 34 gitu, 34, 32, 34 gitu ya. eh Lingkar perut saya yang tadinya 104 menjadi 89, 90-an ya. 87 bahkan ya. Top-topnya di 87 gitu ya. Dan memang inilah yang terjadi ya. Padahal baru beberapa bulan gitu. Padahal baru beberapa bulan saja. Dan di bulan Juli 2024 sampai Mei 2025, kurang lebih berat badan saya bahkan sampai di bawah 73, 72 sekian. Ya. Nah, di berat-berat segitulah, di sana saya dibilangin sama teman saya tuh, lu sakit ya gitu ya. Lu kena diabetes ya. Aduh ya Allah, saya bilang ini gemuk dibilang sakit, kurus juga dibilang sakit. Ternyata gitu ya. Dan ada kesadaran baru di tahun ini, baru di bulan Mei 2025 saya change habit lagi. Nanti saya mau cerita tapi di akhir gitu ya. Sebetulnya apa yang terjadi pada diri saya? Teman-teman sekalian, saya mungkin sama seperti teman-teman. Saya dulu gemuk dan saya ingin sekali untuk kurus. Saya ingin sekali untuk kurus ya. Berbagai macam diet saya coba. Teman-teman mungkin udah pernah dengar OCD ya, Deddy Corbuzier. Lalu food combining gitu ya. Banyak lah pokoknya ya. Keto gitu ya. Keto-keto ora keto gitu ya. Nggak jadi-jadi terus gitu ya. Naik turun, 80 naik lagi 90. Ya, 85 naik lagi 95 gitu ya. Terus aja itu terjadi, ya terjadi. Dan seolah-olah kayaknya sih udah lost hope gitu. Kayaknya it not works for me gitu ya. Udah nggak akan jadi lah gitu ya. Sampai di tahun 2017, teman-teman sekalian, saya mengalami sebuah peristiwa di mana saya waktu nyetir mobil terasa degup jantung yang berbeda. Kaget saya, ini ada apa nih? Gitu. Nggak ada apa-apa nih. Sampai kantor, saya meeting. Dan ketika meeting, dua kali kejadian dan kejadiannya sama. Degup jantung seolah-olah terhenti. Ngeri-ngeri sedap ya. Seolah-olah terhenti, guys. Duk gitu ya. Duknya keras dan kaget gitu. Terus saya ambil nafas, saya tenangin diri, panic attack gitu, panic attack. Dan itu cukup lama, 2017, 2018 gitu. Sampai saya sempat eh, vakum di dunia training cukup lama. Waktu itu 2, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Nggak mau ngisi sama sekali, saya di rumah aja gitu ya, saking stresnya. Stresnya itu kayaknya apakah ini akhir dari kehidupan gitu. Karena memang degup jantungnya nggak normal gitu. Sampai saya membuat keputusan untuk ya udah deh berobat, tapi berobatnya di dunia bukan dunia medis ya, tetapi dunia lain. Alias dunia tradisional ya gitu ya, di tradisional, dibekam lah, pakai apa, akupuntur lah, apa segala macam gitu ya. Sempat membaik tapi kembali kembali mengulang lagi gitu. Sampai akhirnya ya karena saya memang anti dokter. Mohon maaf kalau ada dokter. Teteh saya itu dokter spesialis ya. Dia datang ke rumah terus dia bilang, "Lu tuh ya kalau mau sehat lu datang ke dokter. Jangan hanya googling doang gitu. Pastiin, make sure datang ke dokter spesialis jantung. Lu ada apa?" gitu. Nanti setelah itu lu mau berobat pakai apapun boleh gitu. Tapi jelas dulu penyakitnya apa. Ya. Dan ternyata ketika saya cek jantung, saya mengalami aritmia jantung, teman-teman. Aritmia jantung, A, tidak ritme, tidak sesuai ritmenya. Aritem ya, aritmia jantung. Nambah takut ya, asli nambah takut. Cuman ketika dicek, saya waktu itu cek treadmill, mungkin usia-usia saya ya, usia saya yang 40 tahun ke atas sudah pernah mungkin ya, treadmill, eko jantung dan lain sebagainya. Saya menghadap ke dokter, dan yang luar biasa dokternya bilang, Kang Nugi itu sehat, hanya mengalami aritmia.
Kenapa aritmia? Karena Kang Nugi kondisinya nggak bugar. Lalu dokter tanya, Kang Nugi suka olahraga? Terus saya jawab, oh tentu, tentu tidak. Saya nggak pernah olahraga guys, nggak pernah olahraga. Ya, kata dokter, kalau gitu Kang Nugi olahraga yang ringan ya, jalan kaki sehari 30 menit. Itu aja, nggak boleh yang berat-berat dulu. Ya insya Allah kalau kondisinya bugar, nanti detak jantungnya juga akan kembali membaik gitu. Dokter nggak ngomong kembali normal, tapi kembali membaik. Asli cukup panik, kenapa? Karena ketika saya eh, googling, saya cek aritmia. Aritmia itu adalah penyakit yang tidak pernah kembali normal ternyata. Waduh, saya bilang ini. Saya seumur hidup akan berteman dengan aritmia ini. So, how? Saya berteman, tetapi akhirnya saya menjadi teman yang baik dan aritmianya jadi teman yang baik bagi saya gitu. Oleh karena itu saya putusin, kalau gitu saya mulai olahraga deh. Saya beli, siapa yang beli di rumahnya ada alat-alat fitness, ada alat-alat kardio yang gak pernah dipakai, ngaku ayo ngaku gitu ya. Saya beli sepeda statis waktu itu ya, karena jalan keluar terus ada kendala waktu itu COVID dan lain sebagainya sehingga akhirnya di rumah. Saya beli sepeda statis waktu itu dan waktu itu saya coba terus jalan kaki, pakai sepeda statis dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga akhirnya alhamdulillah ternyata betul guys, membaik. Masya Allah membaik, 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 membaik. Bukan hanya sepeda statis, waktu itu saya ingin coba, wah kalau gitu ini badan tetap besar. Walau bersepeda statis itu tetap aja badannya gede gitu. eh Ketika sudah cukup membaik gitu ya, udah cukup membaik, saya cek ke dokter, kata dokter ini udah bagus gitu ya, dan akhirnya saya putusin kalau gitu olahraganya saya naikin, naikin ya, naikin levelnya, bukan hanya sepeda statis. Lalu saya membeli satu alat karena saya diberitahu oleh seorang teman, yang teman ini adalah seorang olahragawan gitu. Gi, lu beli dumbbell, kettlebell namanya, kettlebell. Yang seperti ini. Saya beli yang 12 kilo gitu ya. 12 kilo tuh saya berlatih gitu. Akhirnya berlatih di rumah tuh. Sepeda iya, kettlebell iya, jalan iya. Dan hasilnya guys, ya, hasilnya, ini hasilnya. Tetap 95 kilogram. Enggak berubah gitu. Enggak berubah. So, ternyata saya belum bertemu dengan diri saya, gitu. So, what happened in me? Belum ada rahasia Allah tuh belum terbuka pada diri saya gitu ya. Ini kok masih berat gitu. Ini kan kondisi akhir saya ya di bulan Maret 2024. Bulan Maret akhir saya dapat telepon dari seorang teman, sahabat yang udah lama banget nggak ketemu. Terus dia bilang, Gi, bisa nggak jadi MC di acara aku, Gi? Di mana? Di Solo. Acaranya apa? Acaranya itu seminar kesehatan. Lu nge-MC ya gitu. Ya udah gitu. Aku datang deh ke Solo gitu ya. Kalau gitu acaranya lihat dong apa acaranya. Ah, dia liatin acaranya. Inilah acaranya. Acaranya adalah tubuhmu dokter penyembuh terhebat sedunia. Wah, menarik nih saya bilang. Oke, saya ambil, saya nge-MC deh di sini. Kenapa? Karena saya beberapa pembicaranya betul-betul saya apa ya, admire lah gitu ya. Yang pertama Dokter Piprim. Dokter Piprim itu ketua IDAI ya, ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang kedua Dokter Miftah. Dokter Miftah Firdaus ini adalah tim dokternya Pak Ma'ruf Amin gitu. Yang ketiga Mas Agus Prasetyo. Mas Agus itu foundernya Ketofastosis gitu. Bikin penasaran ini ya. Wah, belum lagi ada Pak Mas Muhammad Huzaifah, lalu ada juga Ustadz Kiai Syahabudin gitu ya, dan lain sebagainya. Akhirnya saya jadi nge-MC itu di sana tuh. Saya masih ingat ya, waktu saya nge-MC di sana, kita briefing. Ya, kita briefing di sebuah kafe di Solo, tapi agak ke pinggir gitu ya. Di agak ke pegunungan lah kurang lebih ya, di pegunungan. Terus karena pegunungan dingin kan, enaknya itu makannya yang goreng-gorengan. Saya pesan goreng-gorengan, ya.
Terus saya pesan makan, ya ada gorengan di depan gitu. Sambil saya ngobrol sama Dokter Miftahul Firdaus. Terus waktu ngobrol sama Dokter Miftah ngebuka tuh dengan fenomena-fenomena kesehatan yang namanya sindrom metabolik gitu. Gitu. Dan dokter bilang penyebabnya salah satunya ada di depan kita nih Kang gitu. Waduh dok gitu. Kata dokter lanjutin dulu aja makan nggak apa-apa. Santai aja dulu, nggak usah dipikirin kata dia gitu ya. Ya udah, saya tetap makan saya tetap makan gorengan di hadapan dia gitu ya. Lalu apa sih yang dibahas di sini? Teman-teman sekalian, yang dibahas di acara ini cukup mengagetkan juga sih tentang menjaga kesehatan metabolik selama Ramadan. Which is Ramadan itu besoknya guys, tanggal 12 Maret gitu. 12 Maret itu Ramadan. Jadi 11 Maretnya kita acara, 12 Maretnya mulai Ramadan. Jadi 11 Maret itu saya ikut gitu. Waktu itu terbukalah cakrawala eh, kehidupan saya selama ini ya, banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ya. Termasuk juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan metabolik. Dokter Piprim bilang waktu itu, kalau kita sudah terganggu kesehatan metaboliknya, misalnya punya asam urat, punya darah tinggi, atau pernah asam urat, pernah darah tinggi gitulah kurang lebih ya, kolesterol gitu ya, kolesterol, atau ya jantung gitu ya, gitu. Kata dokter Piprim, kalau sudah terkena kesehatan metaboliknya atau sindrom metaboliknya, itu tinggal nunggu 10 tahun, maka akan meledak. Apa yang terjadi kata peserta? Stroke, ya, gagal ginjal, serangan jantung, takut-takutin ya, bener nakut-nakutin asli, nakut-nakutin. Terus saya tanya, dok, apakah betul itu selalu terjadi? Dia bilang, Kang Nugi, saya dokter. Gitu, Kang Nugi saya dokter. Dan saya tahu apa yang terjadi pada pasien-pasien saya. Ketika pasien saya tidak menjaga kesehatannya, 10 tahun kemudian, maka akan terjadi peledakan itu. Baik itu serangan jantung, atau gagal ginjal, atau stroke gitu. Ya Allah, saya bilang. Luar biasa. Ya, belum lagi Mas Agus Prasetyo waktu itu cerita. eh, Dalam kehidupan kita, kalau kita melihat kehidupan terdahulu ya orang-orang dulu ya orang-orang dulu tuh orang-orang prasejarah lah katakanlah gitu ya. Mas Agus tuh ceritanya gini. eh Dulu itu orang sarapan dulu atau kerja dulu gitu. Sarapan dulu atau berburu dulu. Coba kalau saya tanya sama teman-teman, kira-kira ya di kolom chat yang jawab ya. Orang-orang prasejarah, orang-orang dulu ya yang hidupnya di hutan-hutan, itu sarapan dulu atau berburu dulu untuk sarapan. Coba berburu dulu. Iya benar. Yes, berburu dulu, berburu dulu. Nggak mungkin tuh sarapan sambil ngopi dulu ya gitu ya. Karena makanannya nggak ada. Nah ternyata kata Mas Agus, kalau sekarang gimana terjadinya? Kalau sekarang terjadinya adalah malah makan dulu baru kerja gitu. Padahal kerja dulu baru makan gitu. Berburu itu untuk mencari makanan. Ya, capek dulu gitu, baru gitu makan gitu. Makanya orang-orang dulu panjang-panjang usianya. Orang sekarang, waduh, tambah lagi nih. Ya, momen aha yang berikutnya gitu ya. Ada tiga hal yang perlu dilakukan, ya, kata beliau gitu. Apa sih? Yang pertama adalah, saya nggak akan ngebahas dalam karena kita bukan ngebahas tentang langsingnya bagaimana how to-nya ya, tetapi nanti ke dalam dirinya seperti apa. Tapi ada tiga hal, kata beliau gini, keep moving, ya. Jaga tubuh kita untuk tetap bergerak. Jangan pernah diam gitu. Kenapa? Ya, air yang diam keruh itu bahkan akan jadi mengundang berbagai macam penyakit gitu teman-teman ya. Oke, tenang Kang Mas Andi. Mas Andi santai. Saya juga dulu sama ya, meaningnya sama banget seperti Mas Andi. Keep moving katanya gitu, keep moving ya, bergerak. Kenapa? Air yang menggenang gitu, diemin gitu. Lama-lama jadi penyakit kan ya. Coba kita lihat air di depan rumah kita, kalau nggak jadi tempat
nyamuk gitu, jadi bau, dapat segala macam gitu ya. Dan tubuh kita ini 70% air gitu. Kebayang kalau kita hanya diam saja, ya. Allah itu udah ngasih diri kita potensi yang sangat luar biasa, termasuk ada syaraf, ada otot, ada organ gitu ya, ada tulang belulang dan lain sebagainya. Ya, dan ternyata organ-organ kuat kalau misalnya eh, yang ya apa yang yang ada di sekitarnya juga kuat gitu, tulangnya kuat, syarafnya kuat, ototnya kuat gitu ya. Ini organ-organ lemah karena semuanya lemah gitu. Keep moving. Jadi ayo bergerak gitu. Itu yang pertama. Saya nggak akan bahas dalam ya, tapi hanya satu aja. Kalau kita ingin sehat, keep moving. Yang kedua apa katanya? Keep fasting. Keep fasting. Ini luar biasa lah. Kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saum itu tasihu kan ya, sehat. Dengan saum itu sehat. Ya, konsepnya ternyata yang dipakai oleh Mas Agus dan teman-teman ketofastosis ya. Saya nggak ngajakin teman-teman keto ya, karena saya juga nggak keto gitu. Yaitu intermittent. Itu yang saya jalankan akhirnya. Intermittent fasting. Dijelaskan oleh Dr. Piprim seperti ini. Teman-teman, pagi-pagi ya, pagi-pagi itu jam buang-buang. Pagi-pagi itu jam buang-buang, bukan jam masuk-masuk. Ya, sehingga pagi tahan dulu, jangan masukin dulu makanan ke dalam tubuh kita. Gitu, makanya konsepnya fasting. Fastingnya sebentar aja kok Mas Andi, nggak lama-lama. Ya, waktu itu saya memutuskan untuk fasting eh sampai jam 10 pagi. Gitu, jam 10 pagi baru makan gitu. Kalau misalnya belum kuat ya jam 9 oke gitu ya. Saya punya teman Mas Samsul Hatta itu sampai jam 8 oke gitu ya. Pokoknya keep fasting. Pagi-pagi buang-buang dulu, jangan dulu masuk-masuk. Ya gitu. Nah, kebanyakan kita pagi-pagi sarapan, nyarap, udah sarapan, sesuatu yang membuat eh glycemic index kita naik cepat gitu ya. Gula darahnya naik itu, tung gitu ya. Ya. eh, dan yang berikutnya kata kata Mas Agus waktu itu, fasting dari apa saja gitu ya. Yang pertama, teman-teman, kalau mau bagus ya tubuhnya ya, fastingnya dari satu gula, dua, waduh, nasi, tiga, terigu, ada gitu ya, tepung-tepungan gitu ya. Jadi nggak makan gula, terigu, nasi, gula, tepung-tepungan, nasi. Jadi tiga hal itu yang dijaga. Waktu itu saya dapat banget gitu. Oh, gitu ya, gitu ya. Masih banyak kok yang lain. Terus apa yang diperbanyak? Yang diperbanyak adalah protein. Gitu, protein. Protein itu luar biasa, banyak banget. Mau tahu, tempe, daging-dagingan, wah pokoknya protein. Keep fasting, gitu ya, keep fasting. Nah, sampai kapan fastingnya, teman-teman? Ya, jadi tadi kalau pagi-pagi itu jam buang-buang. Malam itu jam istirahat. Sehingga ketika beristirahat, teman-teman, itu jangan memberikan asupan bagi tubuh supaya tubuh kita nggak capek. Orang baru makan terus istirahat. Makanannya belum tercerna, organ lagi kerja, organ disuruh istirahat. Kebayang nggak? Sehingga akhirnya sampahnya numpuk di tubuh. Perutnya jadi gede, ya, sampahnya banyak. Mengapa? Karena tubuhnya belum mencerna dengan baik. Oleh karena itu, kata Dokter Piprim, 4 jam sebelum tidur harus sudah selesai makannya. Ya, waktu itu kalau sampai sekarang saya masih membiasakan kalau saya makan ya itu jam 7 malam udah selesai. Udah dan jam 7 malam, udah selesai jam 7. Ya, jam 7. Itu kalau minum boleh minum jam 7 sampai pagi sampai menjelang buka nanti minum boleh minum gitu, minum teh, minum kopi boleh tapi jangan pakai gula ya. Minum air putih gitu ya. Jadi fastingnya itu dari jam 7 malam sampai jam 10 pagi. Tenang guys, ini nggak mudah. Saya yakin, waduh, ini berat juga gitu. Tenang, tenang. Ini ada penjelasannya kok nanti ya. Bertemu dirinya di mana? Keep fasting gitu ya, keep fasting. Jadi saya menggunakan intermittent fasting sehingga cepat sekali gitu pola makan dan tadi berolahraga. Jalan kaki sehari setiap hari
30 menit. Seminggu 4-5 kali. Gitu ya, teman-teman. Dan yang ketiga, ini kok salah tulis dua aja. Yang ketiga ya, yang ketiga adalah keep relaxing. Keep relaxing itu adalah jaga pola istirahatnya juga. Jadi jangan sampai kita pola istirahatnya ya kurang bagus, teman-teman. Ya, kurang bagus gitu. Bella sambil denger sambil pesen cemilan. Tenang Bel, nanti jangan pesen cemilan tapi 10 ya. Keep relaxing. Keep relaxing itu adalah eh, tidur cukup gitu. Jangan tidur malam-malam guys. Em, Badan kita perlu istirahat untuk memulihkan kembali gitu ya. Organ-organ kita perlu istirahat gitu ya. Oleh karena itu keep relaxing itu jauhi juga tingkat stres. Kenapa? Karena tubuh itu jadi stres itu jadi asam gitu ya. Racun bagi tubuh kita. Ya, banyak orang yang cancer itu karena asamnya berlebih gitu. Jadi keep relaxing. Termasuk kalau saya mengartikan keep relaxing adalah menjalankan kehidupan yang tadi, yang intermittent itu, dengan relax juga, dengan asik, dengan fun gitu. Ya asik aja gitu. Emang bisa asik gitu Kang? Wah, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dan lain sebagainya. Ya, dan setelah saya mendapatkan materi ini ya, tadi dari para dokter, dari Mas Agus dan lain sebagainya, akhirnya saya putusin tuh H-1 Ramadan. Oke, kalau gitu mulai besok saya mau menjalankan pola hidup sehat. Gitu. Tapi sebelum pulang ke Bandung, kami di Solo ya, kami berempat waktu itu. eh, kita pesan dulu gorengan terakhir gitu. Kita makan ya, sambil makan gorengan gitu ya. Habis itu tuh saya telepon istri saya. Terus saya bilang, Bu, ke istri saya, mulai besok, Buya, saya nyebutnya nama saya Buya ya, kalau sama istri saya Buya, enggak akan makan nasi, enggak akan makan terigu, enggak akan makan gula-gula. Yang bener nih, kan besok saum gitu, besok puasa guys, besok puasa. Waduh, insya Allah, Bismillah gitu. Mulai, mau kapan lagi gitu. Udah mulai, mumpung puasa kan ya. Puasa, mumpung puasa. Intermittent kan puasa itu kan. Makannya malam, makannya maghrib, terus dari subuh. Oh pas banget intermittent tuh. Gitu ya. Bahkan intermittentnya sama sekali nggak makan sama sekali gitu. Kalau intermittent kan masih bisa minum. Ini nggak sama sekali. eh Istri saya bilang, bener nih, bener. Bismillah. Pas sebelum pulang banget, teman saya yang ngajakin saya MC di Solo, dia bilang gini, Ki, lu jangan niatin diet, tapi niatkan ubah pola hidup. Karena kalau niatin diet, balik lagi, balik lagi. Bener gak teman-teman? Siapa yang niatin diet terus balik lagi, balik lagi? Tapi niatkan ubah pola hidup katanya. Ya, namanya Mas Fatkul dari Solo. Saya bilang, oke bismillah Mas. Dan betul teman-teman sekalian, saya pulang ke Bandung, waktu itu mulai puasa. Bayangin ya, mulai puasa. Biasanya kalau kita puasa, berbukalah dengan apa? Berbukalah dengan gorengan gitu kan ya. Kebayang tuh gorengan-gorengan ya, habis saum gitu ya. Wah, pengen banget asli. Gitu. Tapi mulai saat itu saya done with it. Nggak makan gorengan. Gitu. Nggak makan yang manis-manis. Kolak lah, es campur yang menggoda itu ya. Apalagi puasa tuh. Waduh, aslinya gitu ya. Wah, ini luar biasa gitu ya. Luar biasa. Apa yang perlu saya jalankan tuh? Ya udahlah gitu ya. eh Waktu itu terus terang teman-teman sekalian, berat banget ya. Bisa nggak sih jalaninnya gitu? Sampai ada temen tuh bilang gini, lu Gi, kayak gitu, ntar juga balik lagi. Dia bilang gitu, asli. Dan orang yang ngomong seperti itu nggak satu, dua, tiga. Banyak banget gitu. Yang ketemu saya, bener lu jalanin itu. Ntar juga balik lagi gitu ya. Saya, yang saya ingat nih teman-teman, saya ingat kelasnya Om Pras. Ya, namanya Leadership Inside Out. Di Leadership Inside Out, saya belajar tentang bagaimana kita lead ourselves before we lead others gitu.
kita meliding diri kita sendiri sebelum kita meliding orang lain. Bagaimana kita bisa meliding orang lain kalau kita tidak bisa meliding diri sendiri, gitu. Ya, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Jawabannya ternyata, ya, saya masih ingat Om Pras bilang, you are not what you think. You are more than what you think. Ya, I'm more than what you think. I'm more than what I think, gitu ya. Bismillah ya Allah, saya jalani ini untuk bisa hidup sehat. Itu. Nah, teman-teman mulai kebuka satu persatu tuh. Kenapa saya perlu hidup sehat dan lain sebagainya gitu ya. Ah, mulai tuh godaannya. Godaannya mulai luar biasa. Godaannya apa? Godaannya di depan ada gorengan gitu. Buka bareng gitu ya. Belum lagi kalau profesi trainer ya, oh para trainer di sini kalau misalnya kita ke hotel gitu ya, makanan serba ada gitu ya dan masya Allah luar biasa gitu. Akhirnya yang saya ingat kembali dari kelas itu ya Om Pras berkali-kali bilang, the meaning you give, the life you live. Ya, the meaning you give, the life you live. Teman-teman sekalian, apa arti yang kita berikan dalam kehidupan kita, itulah ya kehidupan kita. Akhirnya saya kasih meaning tuh satu persatu tuh. Apa yang ada di hadapan saya? Gorengan. Oh, gorengan ini meaningnya buat saya adalah sesuatu yang enak, tetapi tidak memberikan kesehatan kepada diri saya. Malah menjadikan saya akhirnya nanti mengalami sindrom metabolik. Saya memilih sehat. The meaning you give, the life you live. After Ramadan itu lebih berat lagi. Lebaran, makanan enak banget. Saya putusin satu hari, saya cheating. Cheating satu hari, setelah itu, waduh, aslinya itu. Mulai panggilan training, ya, mulai kita keluar kota, mulai jalan lagi sama tim dan lain sebagainya, ya. Kembali, the meaning you give, the life you live. Teman-teman, nggak mudah kita membiasakan hal-hal yang positif. Waktu Ramadan saya nggak mulai olahraga, belum mulai keep moving tadi belum. Tapi setelah Ramadan, ini saatnya. Oke, saatnya untuk moving, saatnya untuk jalan, saatnya untuk olahraga, exercise. Saya putusin jalan 30 menit per hari. Nggak mudah banget. Kenapa? Meaning saya terhadap olahraga, dulu olahraga itu adalah sesuatu yang menyusahkan. Tapi akhirnya saya ubah meaningnya dalam kehidupan saya. Olahraga adalah sesuatu yang memberikan kepada saya jalan untuk menjadi sehat gitu. Waktu olahraga pagi itu lapar teman-teman karena nungguin waktu buka puasa jam 10 walaupun bisa minum-minum tapi kan lapar gitu ya. Olahraga jam 7 gitu ya sampai jam 8 kurang lebih gitu. Lapar luar biasa. Lagi-lagi saya mempraktekkan apa yang Om Pras sampaikan. The meaning you give, the life you live. Lapar, apa meaningnya buat saya? Akhirnya saya buka-buka googling tuh tentang kondisi lapar, kondisi puasa dan lain sebagainya. Akhirnya kebuka. Ternyata kondisi puasa atau kondisi lapar itu adalah ketika tubuh membakar lemak. Wah, jadi kalau saya lapar nih teman-teman, lagi saya jalan kaki pagi-pagi gitu ya, nunggu jam 10, kerasa lapar, terus saya bilang, tubuhku membakar lemakku. Gitu. Sampai akhirnya itu akhirnya itu bisa membuat apa ya? Membuat lebih rileks gitu. Lebih santai gitu. Saya jadi ingat pelajaran tentang delay gratification ya gitu ya. Jadi delay gratification itu adalah ketika kita mendelay kesenangan itu akan lebih nikmat. Ternyata betul. Aslinya nikmat sekali ketika makan. Jam 10 tuh wow, asli nikmat banget gitu. Sampai waktu itu saya punya punya target gitu ya. Waktu Ramadan tuh punya target. Jadi Ramadan turun sekian. Pokoknya saya mau sampai 80 dulu deh. Kalau enggak 85 deh. Kalau 85 saya baru mau makan mie akup. Bandung banget sih ya. Mie akup ya. Jadi saya punya goals tuh. Goalsnya adalah mie akup. 85 deh. Turun 10 kilo deh ya. Pas tas ya 10 kilo. Yes, mie akup. Saya makan mie akup gitu. Dan itu nikmat banget gitu. Mie akup jadi
mie yang paling enak ya. Padahal biasa aja gitu ya. Enak sih gitu, tapi ya biasa aja. eh dan setelah itu ya saya lanjutin gitu ya. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Om Pras di kelas Leadership Inside Out adalah kalau dengan perintah diri sendiri aja, aku sering nggak patuh, bagaimana mungkin orang lain akan patuh gitu. So, kalau bisa hadirkan diri, kenali diri dulu gitu ya. Eh, Leading yourself first before you lead the others gitu ya. Dan perjalanan waktu ya dari mulai saya 95 sampai saya 73 waktu itu ternyata saya nggak kerasa itu ngerjain sebuah soalan dari Om Pras, yaitu matriks diri namanya. Ya, matriks diri itu ada intention, ada meaning, ada self, ada state, ada power, ada others, ada time, ada world. Gitu. Saya nggak sadar saya ngejalanin ini ya menggunakan matriks diri gitu ya. Itu saya juga baru sadar gitu ya ketika oh iya ya ini tuh ini gitu gitu. Nah, saya gunakan matriks diri agar saya bisa lebih sehat, agar saya bisa agar saya bisa langsing gitu. Apa sih matriks diri itu? Yang pertama adalah teman-teman sekalian, kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita cek lagi intentionnya. Apa niat dan tujuan kita? Ya, dalam hal ini misalnya, ya, ini kan bertanya ke dalam diri, self coaching gitu ya, self coaching. Apa sih niat lu buat langsing gitu? Kenapa sih lu perlu langsing gitu? Kenapa sih lu mau langsing gitu? Dan saya tanyakan sebuah pertanyaan kepada diri saya, apa sih tujuan saya untuk langsing gitu? Nah, teman-teman, sekarang saya ingin self coaching ini ya, self coaching ini teman-teman juga lakukan gitu. Kira-kira teman-teman yang bawa alat tulis yang mau nulis di kolom chat juga boleh gitu. Uh, Kalau ingin dirinya langsing gitu ya. Coba kita gali kembali. Apa intention kita untuk langsing? Mengapa sih kita perlu langsing? Di kelasnya Om Pras itu sampai digali to the deepest intention. Untuk apa? Agar apa? Supaya apa? Untuk apa? Agar apa? Supaya apa? Kayak gini deh. Saya minum, ya. Minum itu untuk apa? Untuk menghilangkan rasa haus, misalnya. Eh, terus, kenapa kita menghilangkan rasa haus gitu ya? Ya agar kita bisa bisa menjalani hari-hari dengan kuat gitu. Agar apa bisa menjalani hari-hari dengan kuat? Agar bisa beribadah kepada Allah. Kan ada ikhtiar, ada aktivitas, ada ibadah. Untuk apa ibadah sama Allah? Ya agar kita bisa mengabdi kepada Allah. Untuk apa mengabdi kepada Allah? Ya untuk bisa dapat ridhonya. Untuk apa dapat ridho Allah? Untuk masuk surganya. Jadi yang luar biasa ya. Di kelas itu saya baru paham dan baru sadar. Ternyata minum mengantarkan kita menuju surganya Allah. Saking deepest intention yang diambil gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Minum jadi lebih nikmat. Kenapa? Karena dengan air ini ya Allah, air yang akan mengantarkan kepada kesehatan dan akhirnya saya bisa beribadah dan akhirnya saya bisa mendapatkan ridhomu ya Allah untuk memasuki surgamu. Gitu kurang lebih. Nah, lalu apa tujuan kita untuk langsing? Terus gali makna, gali makna, gali makna, gali makna gitu ya. Akhirnya teman-teman sekalian ya, kalau kata Kak Cahaya dipakai, pengen bisa baju favorit saya bisa dipakai. Nggak perlu baju baru lagi. Bisa ini ya. Aduh, menarik, menarik ya. Ayo, ayo, ayo ya, Masya Allah ya. Baik, jadi waktu itu saya menuliskan seperti ini kurang lebih ya. eh saya tulis agar saya bisa hidup sehat, panjang umur, dan ini yang membuat saya aslinya berubah, teman-teman. Dan ini switching mindsetnya ada di sini. Saya bertemu dengan diri saya. Ketika saya bertanya kepada diri saya, kenapa lu harus sehat?
Kok pakai harus ya? Kenapa? Kenapa saya perlu sehat? Kenapa saya perlu langsing untuk sehat? Oh, agar saya bisa hidup sehat. Ketika saya hidup sehat, saya usia panjang umur, walaupun walaupun itu milik Allah ya, usia milik Allah. Tapi setidaknya saya berikhtiar untuk panjang umur. Nah ini, the deepest intentionnya adalah saya ingin menemani anak saya untuk melangkah ke jenjang kehidupan di masa depan. Saya ingin nemenin anak saya dalam pernikahannya. Saya ingin ketemu sama cucu-cucu saya. Saya ingin masih bisa bertemu dengan cucu, saya masih ingin bisa melihat anak saya menikah, saya masih ingin bisa melihat anak saya di wisuda gitu. Dan ternyata hal ini yang menghadirkan ya switching mindset yang tadinya nggak mau jadi mau gitu ya. Yang tadinya nggak ada, nggak tapi jadi oke lah Bismillah gitu. Apapun itu akhirnya dijalanin gitu. Apapun dijalanin gitu. Dijalanin. Semuanya dijalanin. Rasa laparnya dijalanin. Olahraganya dijalanin. Kenapa? Yang terbayang adalah ketika saya olahraga, oke. Saya olahraga nih. Saya jalan kaki. Eh, dan yang luar biasa teman-teman ya. Kalau mau langsing itu gampang. Jalan kaki ternyata. Selain pola pola makan ya. Pola hidup gitu. Pola makan itu. Jadi jalan kaki itu ternyata adalah sesuatu yang efektif untuk membakar lemak. Jadi bukan lari ya, bukan lari, tapi jalan kaki gitu. Cukup jalan kaki dan pola makan tentunya gitu. Ya. Jadi waktu jalan kaki itu saya pikir, ya Allah, dengan berjalan ini saya akan nemenin anak saya untuk bisa wisuda. Ya, saya bisa nemenin, saya bisa ketemu sama cucu saya gitu ya. Saya bisa main-main sama cucu nanti di masa yang akan datang. Oh, pokoknya itu yang kebayang gitu ya. Wah, itu intentionnya luar biasa dan akhirnya, Masya Allah, jadi ada kekuatan. Gitu, jadi ada kekuatan. Ya, itu yang pertama, intention. Ya. Yang kedua adalah teman-teman meaning. Saya gali meaningnya. Meaning itu apa sih? Apa arti dan makna yang kita berikan kepada setiap hal dan kejadian? Ya. Lalu saya tanya sama diri saya. Teman-teman juga boleh bertanya pada diri teman-teman masing-masing ya. Apa sih makna langsing buat saya gitu ya? Apa makna hidup sehat buat saya gitu ya? Ya. Eh, Waktu itu saya jawabnya seperti ini. Langsing adalah kondisi ideal yang diharapkan untuk bisa menjaga kesehatan diri. Bila kita sehat, maka kita bisa menebar kebaikan sebanyak-banyaknya dan menabung pahala untuk akhirat nanti. Yang kebayang, kalau saya sehat, saya bisa memberikan inspirasi di berbagai kelas, saya bisa nabung amal jariah gitu ya. Dengan amal jariah ini bekal saya untuk ketemu sama Allah gitu. Jadi bukan hanya sekedar langsing ya, tetapi insya Allah gitu ya, saya dapat bonus berupa nabung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini juga akhirnya memperkuat diri saya juga. Jadi Matrix ini efektif banget ternyata ya. Luar biasa nih kelas yang pernah diadakan oleh Klik Kanan itu. Jadi wow gitu. Ini ternyata ya gitu. Terus yang ketiga teman-teman, ya kita masih bicara tentang Matrix ya. Yang ketiga adalah self, konsep atau identitas diri. Lalu apa coaching questionnya ke dalam diri? Langsing ini menjadikan diri saya sebagai siapa? Ya, menjadikan saya seperti apa? Sebagai siapa? Terus saya jawab, langsing menjadikan saya sebagai seorang hamba Allah yang menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat dan memiliki pola hidup yang baik sehingga bisa terus menebarkan kebaikan melalui dunia training dan coaching. Itu. Identitas diri saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang coach, dan saya ingin gitu, langsung ini yang mensupport saya gitu dalam menghadirkan identitas saya di dalam kehidupan ini gitu. Jadi kalau bahasa kerennya ini mensupport purpose of life yang saya sudah buat gitu. Itu ya kurang lebih teman-teman. Lalu matriks yang ketiga tentang state. State itu adalah apa perasaannya, apa emosinya kita ya, yang kita rasakan ya. Apa perasaan saya untuk langsing gitu. Terus saya jawab pertanyaan ini ya. Perasaan saya adalah saya berbahagia. Saya bersemangat. Saya menikmati setiap proses yang dijalani untuk hidup sehat gitu. Gitu. Jadi ketika kita sudah state-nya menikmati gitu ya. Ada rasa lapar, kita nikmatin. Gitu. Eh,
ngelihat ada pizza gitu, aduh pengen banget gitu ya. Ya kita nikmatin gitu. Caranya saya pakai cara ada seorang influencer kesehatan nih. Kemal ya, dulunya juga seorang public speaker gitu ya. Kemal, ya masih sekarang trainer juga beliau. eh Kemal tuh kalau nggak salah ya, pernah ada di satu materinya atau satu footage-nya di statusnya. Jadi kalau dia lagi pengen gitu, dia makan juga hanya untuk memuaskan egonya aja gitu. Jadi gini, misalnya anak saya beli pizza nih, aduh, saya pengen kan. Nah gimana caranya? Saya pengen, tapi saya nggak mau break the rules gitu. Ya saya minta pizzanya. Minta ya Zahid, saya bilang. Saya ambil pizzanya, saya makan satu gigitan, dan saya ngerasain, oh ini rasa pizza. Udah beres. Ego kita udah ke udah ketemu gitu sama rasanya, ya udah gitu. So what gitu. Kalau dulu kan gitu bisa kita bisa makan berapa potong gitu ya. Kayak ada gorengan gitu. Ya anak saya lagi makan bala-bala gitu. Orang Bandung ke bala-bala bukan bakwan ya. Saya makan gitu ya. Terus saya rasain oh gini rasanya. Ya udah beres gitu. Ya, nggak penasaran lagi gitu. Kadang-kadang kita cuma penasaran doang, guys. Gitu. Kalau dulu apa? Penasaran, udah penasaran kita makannya 10 satu piring full gitu ya. Aduh, ya cita-citanya langsing makanannya gorengan. Ih, malu. Ya, berikutnya adalah eh, power. Yang kelima adalah power gitu. Power itu apa sih? Pengetahuan apa? Kemampuan apa yang membuat kita memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu? Kurang lebih ya, kalau di Matrix Power ini, jadi apa pengetahuan dan kemampuan saya untuk langsing? Gitu. Terus saya tulis waktu itu, saya memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk pola hidup sehat, yaitu keep fasting, keep moving, keep relaxing, agar terhindar dari sindrom metabolik. Which is teman-teman tadi ingat ya, kalau teman-teman sudah punya nilai kolesterol ambang batas tinggi, yang kedua apa? Asam urat tinggi, darah tinggi. Kalau kata dokter Piprim, ya, kalau kata dokter, para dokter yang hadir, dokter Miftah, dokter Piprim, cerita gini, tunggu 10 tahun untuk meledaknya. Entah itu serangan jantung, entah itu stroke atau gagal ginjal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, itu sindrom metabolik. Makanya setelah tahu itu langsung, oke, saya nggak mau itu terjadi pada diri saya. So bismillah ya. Saya akan keep fasting, keep moving, and keep relaxing. Intinya adalah teman-teman ngejauhin sugar spike. Sugar spike itu adalah ketika gulanya naik cepat, itu akhirnya menyakiti organ tubuh kita. Gitu. Nah, gimana caranya supaya gulanya nggak naik cepat gitu? Makanya kurangin kalori, ya kurangin kalorinya. Gitu ya, kata dokter. Dan saya melakukan itu dan alhamdulillah it works gitu ya. Oke, apalagi ya yang keenam matriks dirinya yaitu others. Dengan siapa kita berinteraksi dan berhubungan. Lalu saya jawab waktu itu ya, dengan siapa saya berinteraksi agar bisa hidup sehat. Kebayang ya teman-teman, apalagi ya kita kalau kita nggak mengkomunikasikan kepada orang-orang sekitar kita itu not works, aslinya not works. Tapi kita komunikasikan nih, saya mulai besok gini, saya akan gini, saya akan gini ya. Terus saya tulis waktu itu ya, saya disupport oleh istri yang menyediakan makanan setiap hari. So, saya ngomong sama istri, makanannya gini ya, gini ya, gini, gini ya. So, dari 2024 sampai sekarang setiap pagi saya makan telur yang kadang-kadang dimasaknya berbeda gitu tapi kalau sekarang udahlah pokoknya telur bulat aja lah gitu ya. Alhamdulillah ya pokoknya pagi protein gitu pagi protein pokoknya full protein pagi gitu. Alhamdulillah eh, cukup konsisten sampai dengan sekarang ya. Termasuk apa? Bukan hanya istri, kan kita juga bekerja ya, ada tim, ada klien dan lain sebagainya. Dan akhirnya tim saya, klien saya itu terinfluence gitu. Bahkan kemarin saya baru meeting gitu ya sama teman-teman eh apa yang bergerak digital marketing gitu ya di Bandung gitu. Waktu saya datang terus kita meeting, datang ke depan itu ke hadapan itu buah-buahan gitu.
Ada salad gitu ya, salad wrap itu, terus buah-buahan, terus jeruk dan lain sebagainya. Terus saya bilang gitu, Kang, ini asli emang kayak gini di sini gitu. Enggak lah Kang Nugi katanya. Kenapa kita seperti itu? Ya, karena ada Kang Nugi. Saya sempat ngisi 9 batch di Rumah Sakit Al Islam kemarin. Eh, dan believe it or not ketika saya ngomong gitu, mohon maaf Bu, saya udah nggak makan lagi nasi, saya udah jagain pola makan, bla 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 bla. Itu pasti setiap makan disediainnya protein gitu. Jadi kayak orang sakit gitu di rumah sakit gitu ya. Desainnya protein apa segala macam. Itu berubah, totally berubah gitu. Ya, eh asli klien, tim yang tadinya SOP-nya saya kalau keluar kota, ini ada Kang Purwa nggak ya di ruangan ini? SOP-nya saya kalau keluar kota itu beli ciki gitu ya, beli biskuit selamat, beli apa gitu ya. Itu udah berhenti semuanya gitu ya. Tapi diganti dengan minum air putih, buah-buahan dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang mensupport kita juga jadi mengenal diri kita, bukannya diri kita, tapi orang-orang yang sekitar kita. Bahkan akhirnya jadi berubah ya. Yang lucunya adalah bahkan ada klien yang lagi makan terus ada saya tuh tiba-tiba, malu ya ada Nugi gitu. Ya, Masya Allah ya, adanya kita jadi berubah ya, ada sesuatu yang berubah di diri mereka gitu ya. Oke, berikutnya adalah time. Satu lagi ya, dua lagi ya, time. Kapan dan berapa lama? Ya, orang mengatakan, Kang, ntar juga berubah lagi. Ntar balik lagi Kang. Gitu ya. Terus saya bilang sama diri saya, mulai saat ini saya akan berubah, melakukan intermittent fasting selama 14-15 jam sehari, pola hidup sehat dan berolahraga. Beristirahat dengan cukup dan menghindari stres sepanjang hidup saya. Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang sustain. Teman-teman sekalian, eh sekarang memang ada perubahan, tapi saya cerita setelah yang satu ini ya. Yang kedelapan adalah world, di mana, di lingkungan apa dan dalam peran apa ya. Saya bisa menjalani pola hidup sehat. Kadang-kadang di rumahnya sehat, di luar nggak sehat lagi ya. Akhirnya saya tulis waktu itu, di rumah, di tempat training, di perjalanan, dimanapun saya berada, saya akan menjaga pola makan saya agar bisa menjadi habit sehari-hari. Dan sejak saat itu saya mengenal diri saya gitu. Oh, inilah the best of me gitu yang alhamdulillah Allah berikan gitu ya. Saya jadi teringat satu hal lagi. Oh iya, kenapa kita bisa seperti ini? Karena kita punya power zone gitu. Sesuatu yang ada di dalam kuasa kita, kendali kita. Apa itu thinking, feeling, speaking, behaving. Yang kalau dijelasin nanti sama Om Pras aja gitu. Ya, kita berpikir, kita merasa, kita berbicara, dan kita behaving. Kita juga mempunyai karakter, mempunyai kebiasaan gitu. Itu power zone-nya kita gitu. Dan ternyata bisa, teman-teman. Dan ternyata bisa. Ya, sudah jalan hampir setahun lebih gitu. Hampir setahun lebih di berat badan saya bahkan sampai 73. Bulan kemarin tuh masih 73, 74 gitu. Ya, dan akhirnya saya memutuskan untuk to the next step gitu. Kalau saya gini-gini terus saya ini kehilangan massa otot gitu. Kenapa? Yang saya lakukan adalah kardio, ya jalan kaki, apa fit fit dia menggunakan sepeda dan lain sebagainya itu kardio. Tapi saya lost mass otot gitu ya. Massa otot saya turun terus. Kenapa? Dari usia 30 itu, dari 40 itu 1%, 1%, 1% gitu kan ya. Gitu kalau kata Aderai. Saya merasa bahwa wah ini perlu menaikkan massa otot gitu. Udah perlu menaikkan massa otot. Nah, sekarang saya punya new habit, guys. New habit. Jadi, kalau Kang Chandra itu ngelihat IG saya ada kebiasaan baru, iya, ya. Makanya saya bukan lagi nurunin sekarang. Saya lagi bulking, saya naikin lagi badan saya. Kenapa? Jadi saya mau new habit, new habitnya itu apa? Ya, saya nge-gym gitu. Saya nge-gym gitu ya. Saya ready to the next level gitu ya. Saya nge-gym sekarang. Waktu pertama kali nge-gym, teman-teman, waktu pertama kali nge-gym itu yang lucu gitu ya. eh Sampai saya mau pingsan gitu, saya mau pingsan. Ditanya sama PT saya, sama personal trainer saya, dia bilang, Kang, kenapa gitu ya? Gitu. Ini Kang terlalu kurus kata dia gitu, terlalu kurus. Iya, iya coach saya intermittent selama ini.
Terus gimana intermittent? Saya nggak makan karbo, bla 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 bla. Makan lagi karbo ya, gitu ya. Akhirnya, akhirnya, akhirnya ada perubahan pada diri saya. Kenapa? Oh, saya perlu naikin massa otot, ya. Otot itu perlu ada sesuatu yang dibakar sehingga saya memutuskan untuk berubah lagi pola makan. Nggak seperti kemarin yang saya lose weight, saya naikin weight untuk naikin massa otot. Kenapa? Massa otot agar bisa lebih sehat lagi, organ-organnya juga jauh lebih sehat, ya. Dan massa otot itu perlu sesuatu yang dibakar. So, sekarang saya kembali makan karbo, ya, tapi karbonya yang baik-baik biasanya nasi pakai kongbab gitu ya, atau umbi-umbian gitu ya, tetap alami, tetap real food ya. Dan saya alhamdulillahnya jadi nggak takut lagi makan seperti itu. Kenapa? Karena dibakar di gym nantinya gitu. Alhamdulillah sekarang badan saya naik lagi ke 80. Tapi yang luar biasa adalah size bajunya masih sama gitu ya. Celananya size-nya masih sama, jadi nggak naik tuh gitu. Yang ada adalah massa ototnya yang lagi naik hari ini gitu. Apa yang saya rasakan? 1 hari nge-gym, 2 hari nge-gym, 3 hari nge-gym. Setelah itu badan ringseknya luar biasa. Ngangkat ini aja susah. 2 tangan ngangkat gelas ya teman-teman. Saking sakitnya. Leg day ya, leg day di bench press kaki segala macam. Abis itu saya ke kantor naik tangga, masya Allah berat sakit luar biasa. Tapi kembali, saya gunakan matriks ya yang tadi untuk next levelnya saya. Jadi ketika sakit-sakit, saya bilang ya Allah, ini otot saya sedang berkembang ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Otot-ototku hari ini sedang berkembang, masa ototnya jalan sehingga otot bisa melindungi organ-organ dalam tubuh saya. Ya Allah, berikan saya kepada saya kesehatan. Gitu. Jadi ketika sakit itu saya coba mengubah meaning. Sakit ini adalah sebuah kenikmatan. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah sebulan, teman-teman udah sebulan. Ya, jadi kalau orang-orang lihat saya, wih, udah adaan nih, udah lumayan adaan gitu ya, sedikit tangan. Dan memang betul, ketika saya pakai baju tuh, wih, udah agak sesek di sini gitu ya. Oh, ini berarti massa otot naik gitu. Jadi, eh, ketika meaningnya diubah gitu ya, meaningnya diubah, kita akan kembali menikmati setiap proses yang terjadi. Bahkan sekarang kalau udah nge-gym nggak sakit, itu saya jadi bertanya, aduh ini gymnya bener apa enggak gitu. Ya, ini gerakannya tadi bener apa enggak, jangan-jangan salah. Sekarang itu nyari sakit, karena buat saya sakit adalah kenikmatan, kenikmatan untuk menaikkan massa otot saya. Gitu kurang lebih. So, teman-teman, ready to the next level? Yuk, kita sehat bareng-bareng. Itu dulu saya kembalikan ke Mas Fajar. Mangga Mas Fajar. Oke, terima kasih Kang Nugi. Wow, kita kasih plus dulu dong untuk Kang Nugi yang udah sharing. Wah, satu kebiasaan nih Kang Nugi yang lagi seneng banget itu cari yang sakit-sakit. So, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, rasanya banyak ya insight yang bisa kita dapat di malam hari ini. Dari apa ya? Dari mulai keep, 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 keep. Sampai pada akhirnya sekarang Kang Nugi udah nggak nge-keep lagi tapi ada sesuatu yang dibesarkan masa ototnya maksudnya ya guys yang dibesarkan oleh Kang Nugi dan ini juga saya dapat info nih Kang Nugi bahwa spesial banget malam hari ini saya mau sapa nih semoga masih ada ya di sini pesertanya di sini ada peserta yang usianya udah 80 tahun Kang Nugi dan Masya Allah dari informasi yang didapat ini apa ya semangat belajar tuh luar biasa banget. Semoga masih ada ya, masih 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 bisa diajak, masih bisa ngobrol bareng sama kita. Saya mau sapa dulu nih. Assalamualaikum Pak Hari Victor. Halo Pak Hari, adakah? Kang Nugi ini Pak Hari kondisinya sedang kurang sehat juga Pak Hari. Pak Kang Nugi, cuman Masya Allah Pak Hari terima kasih banyak ya sudah berkenan join malam hari ini. Eh, Boleh lihat kasih lihat senyumnya Pak Hari ke kamera. Iya, Masya Allah. Sip. Sahabat-sahabat semuanya kita sama-sama doain ya Pak Hari. Semoga semakin sehat dari malam hari ini yang dapat insight juga dari Kang Nugi yang percaya nih insightnya insya Allah bisa
apa ya bisa diterapin sama Pak Hari juga. Nanti insya Allah Pak Hari makin sehat. Pak Hari, halo. Ya, Pak Hari saya bisa. sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Hari, boleh dong. Ah, Pak Hari kalau boleh tahu ini online dari mana Pak Hari? Apanya, Pak? Pak Hari hari ini online-nya dari daerah mana? Oh, di Cimahi, Pak. Oh dari Di Cimahi. Cimahi. Masya Ya, di Allah. Cimahi. Pak Hari kenapa mau ikut kelas malam hari ini Pak Hari? Ya, saya tertarik aja untuk bagaimana bisa keep healthy gitu loh, Pak. Tetap sehat gitu loh. Wah, Ya Mas. kan? Saya sendiri udah 87. 87. Masih Mas. nyetir mobil sendiri kalau ke rumah sakit. Ya memang harus kontrol terus sih gitu. Hmm. Hmm. Masya Allah. Di usia 87, Kang Nugi semuanya masih sendiri, masih nyetir mobil sendiri. Hey, hayo yang 30 tahunan, yang sudah generasi balsem, hayolah bergerak, hayo bergerak, bergerak ya. Ini hari ini kita diajarin banget nih, langsung sama Pak Hari di usia 87 tahun. Pak Hari kalau boleh di-sharing sama kita nih Pak Hari, yang hari ini hadir di ruangan virtual ini nih, yang udah dengerin banyak banget dari Kang Nugi. Kalau versinya Pak Hari, apa sih yang Pak Hari lakuin di usia sekarang nih 87 tahun supaya tetap bisa sehat, tetap semangat, tetap masih bisa nyetir pada akhirnya di usia 87 tahun ini untuk semuanya bisa ngelakuin sendiri. Apa yang bisa dibagi sama kita Pak Hari? Ya, percaya sama diri sendiri. Terus Hmm? tadi keep healthy ya. Jadi Hmm? bagaimana kita tetap sehat, olahraga jangan pernah berhenti. Hmm? Biarpun senam, Hmm? mulai di tempat tidur bangun pagi itu sudah harus senam, Pak. Ah, Gitu. oke. Terus nggak usah lari, jalan Hmm? saja. Hmm? Hmm? Selalu jalan, menikmatin apa saja gitu. Ya, ya itu yang saya lakukan sih, Pak. Ya. Oh, berat. Oke, oke. Dan Meskipun sudah apa itu kepingin bekerja tapi sudah hmm? banyak apa tidak diterima untuk bekerja. Beda dengan di Singapura orang usia ini masih boleh bekerja. Hmm. Di sini sudah dihindari sama orang gitu loh Pak. Tapi ya nggak apa-apa, itulah kita berserah sama Allah itu nomor satu sih, ya Yes, kan? benar banget. Umur itu juga di tangan kita Pak, Hmm, di hmm, tangan hmm. Allah Subhanahu wa Yes, Ta'ala. Jadi kita berserah saja ya. sama kehendaknya. Hmm. Itu sih Pak, kira-kira Ayo, itu. sip, Terus Masya Allah. pola makan sehat itu juga Hmm, saya terapkan gitu. Enggak goreng-gorengan yang tadi Bapak ceritakan, hmm, hmm, tadi hmm. saya juga hindari sudah goreng-gorengan. Hmm. Ah. Meskipun sekali-kali ya boleh lah. Boleh, Pak. Sekali-sekali boleh ya, katanya tuh. Itu Wah, Pak. Mas. Sip. Masya Allah, Pak Hari, terima kasih banyak udah ngajarin kita banyak hal di malam hari ini. Rasanya malam hari ini tuh jadi spesial banget. Dikonkretkan dari sharingnya Pak Hari, dari apa yang sudah disampaikan sama Kang Nugi, dikonkretkan secara langsung yang membuat malam hari itu jadi spesial banget dari apa yang disampaikan oleh Pak Hari. So, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, boleh yuk kita kasih senyum dan aplaus terbaik kita untuk Pak Hari Victor yang udah berbagi sama kita hari ini. Terima Dan kasih. kita doain Pak Hari tetap semakin sehat Pak Hari ya, Insya Allah semakin sehat. Bisa terus Semoga menginspirasi untuk, kita amin, Insya selalu Allah. selalu ketemu, selalu berkontak-kontakan itu aja Pak. Amin, Insya Allah. Ya, Ya, ya berharap kan? banget nanti ketemu lagi sama Pak Hari di sesi-sesi webinar ngobrol bareng. Di kita masih ada 3 sesi lagi. Insya Allah kita bisa ketemu sama Pak Hari lagi. Saya berdoa banget Pak Hari dalam kondisi terbaik yang Tuhan tetapkan, Tuhan desain sampai dengan kapanpun yang sudah Allah desain untuk Pak Hari. Terus sahabat-sahabat semuanya, dari apa yang kita sudah dengerin banget, hasil ngobrol sama Kang Nugi, ya kan percaya, rasanya
Sudah ada sebagian dari sahabat-sahabat semuanya yang sudah mulai ada ledakan-ledakan di dalam pikirannya. Jadi selama ini diet mulai besok bener-bener besok ya. Hari ini masih boleh, udah besok, hari ini masih boleh lagi kok, nggak apa-apa kan diet mulai besok. Dan rasanya ada apa ya, kalau misalnya teman-teman udah mulai makin penasaran, kok bisa ya ternyata sekedar dirubah meaningnya, sekedar dirubah intensinya, dikuatin why-nya, kok bisa merubah akhirnya banyak hal. So ini tuh jadi kayak bukan cuma sekedar nurunin berat badan guys. Ini tuh bukan sekedar turun 20 kilo. Tapi banyak hal yang pada akhirnya ini tuh apa ya, bersentuhan banget sama perjalanan kehidupan kita nantinya. So gimana sih kita bisa tahu itu dan dari mana dimulainya belajar itu dari mana sih Mas Fajar? Tadi Kang Nugi itu udah sebenarnya udah spill-spill banget tuh bahwa ada matriksnya. Matriksnya itu nanti akan nuntun banget kita gimana cara kita bisa memimpin diri sendiri. Itu matriksnya tuh nanti akan diajarin banget di kelas keren yang nanti akan di-share setelah ini, sahabat-sahabat semuanya. Namun sebelum itu, eh Kang Chandra, ini karena sudah jam 9. Kira-kira masih ada tanya jawab kah? Atau ada bala-bala session? Monggo mungkin Mas Fajar ditawarkan saja kepada teman-teman di sini. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang mungkin dari tadi ditahan karena ini di chat eh, bukan bala-bala tapi ngebala ini ya. Banyak Iya banget benar. chatnya. Udah rame banget. Tapi saya seneng loh Kang Chandra, Kang Asik Nugi ini. bisa bisa tetap firm gitu ya, tidak tidak apa namanya, Iya. tidak terdistrak dengan dengan bala-bala yang ada di chat ini. Iya, sampai keluar penampakan juga di sini di chat ya, bala-balanya lengkap, visualnya lengkap ini. Astagfirullah ya Allah. So Oh, yuk mungkin sahabat-sahabat ditawarkan saja semuanya, di satu malam atau hari dua. ini kalau ada yang mau bertanya, diskusi, boleh banget ya kita kita tungguin di 5 hitungan. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Enggak ya. Jadi yuk, yuk yang mau ngobrol, yang mau tanya-tanya boleh, boleh. Yuk, satu atau dua orang. Adakah? Ini kalau misalkan belum ada pertanyaan, rasanya bukan nggak ada yang mau tanya nih Kang Chandra. Tapi seperti yang saya katakan bahwa sudah ada yang meledak-ledak sepertinya di dalam benaknya dari apa yang di-share sama Kang Nugi Shock dan mungkin udah kan, ada yang ada yang shock. gimana gimana? Iya, ada yang shock. Ada yang shock, iya benar dan mulai melihat ke sudut ruangan untuk alat-alat gym yang sudah mulai ada Spider-Man-nya di sana. Iya, Ya Allah nih jangan jangan sampai ini nggak digunain lagi udah dibeli ya. So kalau ada yang mau nanya, ada yang mau nanya lagi sambil ngemil, sambil sambil makan ketoprak rasanya Bang Adi mau nanya. Terus sahabat-sahabat semuanya kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh banget nanti di sharing-sharing aja sama apa namanya admin klik kanan. So seperti janji saya tadi, eh, kalau di antara sahabat-sahabat semua ada yang mulai penasaran, kok bisa sih ya Mas Fajar, bahwa ternyata untuk mengubah, untuk memimpin diri sendiri itu dengan matriks yang tadi disampaikan sama, nah, Kak Bella mau nanya, halo Kak Bella, boleh dong, ayo, ayo ditungguin, buat Kak Bella mah boleh, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini yang tadi Passwordnya, banyak ngemil. Bukan nanya sih Kang sebenarnya, jadi, cuman pengen tadi Kang Nugi kan nge-share soal tadi ada gimana kita untuk relax, terus habis itu juga apa itu namanya eh jangan niat diet, tapi niat pola sehat, mengubah hidup berpola sehat gitu ya. Karena tadi seperti yang pertama aku juga chat di kolom chatting, waktu pandemi aku turun 10 kilo, berhasil tuh. Sekarang 10 kilonya udah balik lagi.
Dan setelah disadari, ternyata dulu waktu pas pandemi berhasil turun 10 kilo, bisa tuh ngurangin karbohidrat, keto, terus habis gitu rajin olahraga. Itu tuh ternyata karena ini, Kang. Apa? Jadi saya ada emosi yang berlebihan, jadi sedih yang berlebihan sekali. Terus olahraga tuh menjadi pelarian gitu, bukan karena memang meniatkan berpola hidup sehat gitu. Akhirnya berhasil kurus, terus apa namanya eh, lebih kurus, terus lebih sehat juga gitu. Tapi pas akhirnya, gue udah happy lagi nih gitu. Balik lagi tuh 10 kilonya itu. Jadi kalau saya happy malah jadi segala dimakan gitu ya, malah jadi nggak kontrol. Dari Kang Nugi, saya jadi merasa diingetin lagi ya, ya jangan, ya tujuannya ya perlu karena diri sendiri gitu kan ya. Karena ada matriksnya itu kalau misalkan di kelas papras ya, pentingnya apa, tujuannya apa. Jadi punya alasan yang kuat untuk diri sendiri, bukan karena sedih berlebihan, bukan karena dendam, bukan karena untuk pembuktian ke orang lain, tapi ya untuk diri sendiri. Thank you Kang Nugi, Kang Fajar. Sami-sami Teh Bella. Jadi memang hal yang dibicarakan ini sesuatu yang ringan ya gitu ya. Kadang-kadang dijadiin bercandaan gitu. Alah, bicara yang kayak gitulah, udahlah gitu ya. Nikmatin aja hidup gitu ya. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Tapi memang penyesalan selalu ada di akhir karena di awal itu adalah pendaftaran gitu ya. Dan kayak sekarang gitu ya, kayak saya ke gym misalnya. Saya ke gym terus ada ada anak gitu, oh, badannya bagus banget terus saya tanya, "Dek, kuliah di mana?" "Oh enggak, Pak, saya masih SMP." "Hah? SMP kelas berapa?" "SMP kelas 2 gitu ya. Kaget. SMP kelas 2 naik ke kelas 3 badannya bagus banget gitu. Nge-gym sejak kapan? Udah setahun, Pak. Dulu saya kecil, sekarang alhamdulillah udah mulai ideal. Itu. Terus saya akhirnya baca di satu FYP ya. Lebih baik kita merasa lebih tua atau lebih baik kita lebih tua di gym daripada kita lebih muda di rumah sakit gitu. Jadi sesuatu yang luar biasa buat saya gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Saya umur 45 hari ini gitu ya. Nggak ada yang telat gitu. Lebih baik kita paling tua di gym daripada paling muda di rumah sakit. Gitu Kang Fajar. Oh, ini jadi penutup yang iya juga ya. Hayo, 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 hayo. Yang di rumahnya sudah alat-alatnya berdebu, hayolah dibersihkan ya. Minimal dibersihin dulu aja. Ini kata Mas Dwi, kalau dulu nih ada biarin. Aduh, ini seperti tidak perlu dibaca ya, Mas Dwi ya. So, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih banyak kalau gitu sudah join malam hari ini. Seperti tadi sudah saya katakan di awal bahwa jadi Mas Fajar gimana sih atau di mana sih kita bisa memulai kalau kita mau belajar, kalau kita mau ngebedah lebih dalam tentang bagaimana cara memimpin diri sendiri, saya perlu mulainya dari mana? Di kelas mana saya bisa ikut hadir, belajar, membedah banyak hal tentang cara memimpin diri. Dari ada matriks-matriksnya, terus bisa jadi nanti kita akan dibimbing banget, terus kita akan diarahin banget gimana cara memimpin diri. So, sahabat-sahabat semuanya, di mana kita bisa dapat itu semuanya, membedah lebih dalam tentang itu semuanya. Nah, di sini nih, yuk kita lihat sama-sama. Let's go, Kang Denny. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, kalau misalkan masih penasaran, Mas Fajar bisa di mana sih Mas Fajar? Saya untuk bisa ngebedah lebih dalam tentang bagaimana cara memimpin diri, langsung aja yuk
kepoin di Instagramnya di IO Klik Kanan. Sekali lagi langsung aja dikepoin di Instagramnya IO Klik Kanan, gitu ya. Dan kita masih ada 3 series lagi, teman-teman sahabat-sahabat semuanya. Webinar kita masih ada 3 series lagi. Kapan itu Mas Fajar? Waktunya kapan dan apa temanya setelah ini? Langsung aja kepoin di Instagramnya IO Klik Kanan. Di situ teman-teman akan dapat banyak banget informasi tentang webinar kita di 3 seri selanjutnya dan juga tentang kelas Leadership Inside Out yang tadi sudah sempat dimention sama Kang Nugi. So untuk itu teman-teman sahabat-sahabat semuanya terima kasih banyak ya untuk malam hari ini dan Kang Nugi makasih banyak untuk sharingnya keren banget, tetap sehat sama untuk Kang Nugi dan semakin berisi. Gak apa-apa Kang Nugi jadi yang paling tua di gym asal jangan jadi yang paling muda di rumah sakit ya. Sekali lagi terima kasih untuk Kang Nugi untuk insight malam hari ini dan sahabat-sahabat semuanya. Pada akhirnya kita ini udah diajak banget untuk sadar. Ternyata ini tuh bukan lagi soal gagal kurus, tapi soal gagal memimpin diri sendiri. Dan lucunya nih teman-teman semuanya, hal kayak gini tuh nggak pernah diajarin di sekolah. Padahal kemampuan memimpin diri sendiri itu tuh jadi pondasi banget dari semua hal yang kita kerjain, bagaimana kita berrelasi dan juga bahkan ibadah yang kita lakukan. So, buat teman-teman semuanya malam ini ngerasa relate dan pengen banget belajar lebih dalam soal gimana caranya kenal, nerima, dan juga ngarahin diri sendiri dengan utuh. Sekali lagi, langsung aja kepoin di Instagram Yuk Klik Kanan karena di sana tuh akan dikasih tau banget ada ruang belajar namanya Leadership Inside Out atau LEO. Menariknya akan ada batch ke-61 yang insya Allah akan dihelat di Yogyakarta dan batch ke-62 yang ada di sekitar-sekitar Jakarta. Di mana itu? Langsung aja kepoin di Instagramnya ya. Di Leadership Insight ini nanti kita akan diajak banget bukan hanya sekedar kelas, tapi juga tentang perjalanan pulang ke diri sendiri, guys. Nanti teman-teman tuh bisa cari tahu lebih lanjut, tinggal japri aja. Kalau masih penasaran, langsung aja DM admin di ikut kanannya. Dan kalau mau tahu informasi lebih banyak, langsung aja kepo Instagramnya ya. So, teman-teman, karena kadang yang kita cari di luar tuh justru bisa kita temuin jawabannya saat kita mulai mimpin diri kita dari dalam. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Saya Fajrul Zakiani, mewakili seluruh tim dan kru dari Yukul Kanan. Kita ketemu lagi di webinar minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajar, Kang Nugi, Mas Bajar, Kang semuanya. Nugi, hatur nuhun. Kasih ya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat Oke, istirahat. Terima kasih, hatur nuhun. turnuhun Kang Chandra. Sami-sami teh. Pak Heri, terima kasih banyak. Selamat istirahat, Pak Hari ya. Mas Dwi, makasih. Pak Hari, terima kasih Pak Hari. Kasih Bang banyak. Andi, makasih Bang Mas Andi. Dwi, terima kasih. Makasih juga ini. Yang di mention nih Kang.